Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Penguji UKIN PPG dalam jabatan 2003. Perkenalkan, nama saya Ma'il Wijaya, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Gunung Jati. Nomor induk mahasiswa 123 000 643. Saya mengajar di SDN Negeri 19 Rambutan, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Hari Senin, tanggal 4 Maret 2024. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 6, mata pelajaran IPAS bab 8 tentang tata surya. Mohon saran dan bimbingan dan masukan Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan untuk peserta didik. Demikian kami ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Sehat. Sehat ya? Ya, hari ini siapa saja yang nggak masuk? Ayu. Ayu siapa? Indi dengan? Mereka ya. Ada surat nggak? Ada ya? Oke ya. Kemarin kita belajar mengenai perkembangbiakan generatif dan vegetatif ya. Apa itu ovipar, ovovivipar dan vivipar ya. Vivipar? Nah, contohnya apa? Sapi ya. Dan apa lagi? Kucing. Oke, dan banyak lagi ya. Jadi mengenai perkembangan biak generatif dan vegetatif, Pak rasa kalian sudah paham ya. Sekali ini kita akan belajar mengenal sistem galaksi dan sistem tata surya. Tahu apa itu galaksi? Ya, itu galaksi apa itu? Kumpulan bintang dan gas debu matahari yang gelap dan sangat besar dengan diameter hingga ratusan ribu tahun cahaya. Itu yang dinamakan dengan galaksi. Nah, jenis-jenis galaksi. Lihat. Jadi galaksi itu ada beberapa jenis. Ya, itu yang pertama itu galaksi spiral. Yang kedua galaksi ekor satelit, ya. Kemudian lagi galaksi elit. Kemudian lagi galaksi tak beraturan. Jadi banyak ya. Galaksi itu ada 4. Galaksi apa saja tadi? Galaksi spiral, galaksi satelit, galaksi elit, dan galaksi tak beraturan. Jadi galaksi itu terbentuk dari apa? Dari gas atau gumpalan debu ya, sehingga membentuk galaksi ya. Lihat posisi tata surya dalam galaksi. Nah, itu ya. Terletak di pinggiran galaksi Bima Sakti. Jadi tata surya kita berjarak sekitar 25.000 tahun. Artinya sangat jauh ya dari pusat galaksi ya. Ya, itu. Tata surya apa tata surya? Kumpulan benda-benda langit yang mengorbit matahari ya. Jadi kalian harus tahu ya. Apa itu yang dimaksud dengan tata surya? Tata surya apa tadi? Kumpulan benda-benda langit yang mengorbit matahari. Jadi harus tahu. Nah, jadi matahari itu terdiri dari apa? Jadi terdiri dari apa? Benda-benda
bintang berekor ya. Oke. Nah, matahari. Lihat. Pernah lihat matahari? Pernah ya? Sering malah ya. Kalau nggak ada matahari, bumi tidak akan terang. Jadi sangat banyak bersyukur ya. Karena dengan adanya matahari kita bisa terang. Ya, itu salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu salah satunya ya. Kemudian lagi apa? Planet. Kita ini ada planet, ya. Planet-planet. Planet itu apa? Benda-benda langit. Jadi harus tahu. Nah, kemudian lagi apa itu? Asteroid. Asteroid itu apa? Benda langit kecil yang mengorbit matahari. Nah, seperti Pak bilang tadi, ya. Komet. Apa komet itu? Ya, atau komet adalah benda langit yang mengorbit matahari atau sering disebut bintang berekor ya. Jadi Pak harapkan setelah pelajaran ini kalian mengerti ya. Tujuan pelajaran kita ya, kalian mengerti mengenal sistem tata surya dan sistem galaksi ya. Itu ya. Nah, ini ya, sistem tata surya. Sistem tata surya terdiri apa saja? Yang pertama itu matahari. Nah, tadi ya. Yang kedua apa? Planet. Apa yang ketiga? Lihat. Nah, planet-planet itu banyak. Apa itu? Merkurius. Kemudian apa lagi? Venus. Ya. Kemudian bumi. Ya, jadi bumi kita masuk di planet ya. Seperti itu. Kemudian apa lagi? Mars. Ya, apa lagi? Jupiter. Apa lagi? Saturnus. Ya. Uranus. Neptunus dan apa? Iya, jadi ada 8 planet yang mengitari kita ya. Seperti itu. Jadi bumi ini merupakan salah satu planet ya. Dinamakan dengan planet bumi. Salah satunya planet yang memiliki kehidupan ya. Jadi planet satu-satunya yang memiliki kehidupan itu bumi. Ya, seperti itu. Jadi untuk jelasnya kita tonton video ya. Jadi, galaksi Bima Sakti disebut juga Milky Way, di mana Milky Way ini adalah tempat sistem tata surya yang kita tempati saat ini anak-anak. Bumi dan benda-benda langit lainnya berada dalam susunan tata surya yang teratur. Dengan begitu, bumi tidak bertabrakan dengan benda langit lainnya. Benda-benda langit beredar mengelilingi matahari, di mana matahari itu merupakan pusat tata surya. Matahari adalah sebuah bintang. Bintang adalah benda langit yang dapat menghasilkan cahayanya sendiri, anak-anak. Nah, apakah itu matahari? Jadi, matahari merupakan bola gas yang bercahaya, di mana matahari ini tersusun atas 92% hidrogen dan 2% helium. Nah, anak-anak, tentu kalian tahu bahwa suhu matahari ini sangat panas. Jadi suhu permukaan matahari itu kurang lebih 6.000 derajat Celcius, anak-anak. Dan pada bagian dalamnya itu lebih panas lagi, anak-anak, yaitu suhunya kurang lebih 15 juta derajat Celcius. Nah, jadi kalian bisa bayangkan betapa
tersebut. Perlu juga kalian ketahui bahwasanya secara garis besar, matahari tersusun atas 6 lapisan anak-anak. Nah, berikut ini akan Putri disampaikan lapisan-lapisan yang menyusun matahari beserta fungsinya masing-masing. Nah, mulai dari lapisan yang pertama, lapisan ini disebut dengan lapisan korona. Nah, lapisan korona ini merupakan lapisan terang yang tampak menyelimuti matahari yang tersusun atas gas ringan. Jadi korona ini merupakan lapisan terluar dari matahari. Kemudian selanjutnya lapisan yang kedua ini disebut dengan kromosfer, di mana kromosfer ini merupakan lapisan yang berada di luar lapisan permukaan matahari yang tersusun atas gas ringan. Kemudian lapisan berikutnya disebut lapisan fotosfer, di mana lapisan fotosfer ini merupakan lapisan yang terlihat dari bumi yang tersusun atas gas yang bertekanan rendah. Kemudian lapisan yang selanjutnya disebut dengan lapisan konvektif, di mana lapisan konvektif ini merupakan lapisan yang berada setelah fotosfer dan menghantarkan energi matahari secara konveksi. Kemudian selanjutnya lapisan ini disebut dengan lapisan radiatif, di mana lapisan radiatif ini merupakan lapisan yang mengelilingi lapisan inti dan menghantarkan energi matahari dari dalam inti secara radiasi. Selanjutnya lapisan yang paling dalam itu disebut dengan lapisan inti. Nah, jadi ini adalah lapisan inti dari matahari. Lapisan inti merupakan lapisan yang terletak di bagian pusat yang menghasilkan energi matahari. Nah, jadi itulah keenam lapisan yang menyusun matahari, anak-anak. Selanjutnya kita akan membahas tentang planet. Seperti halnya bintang, planet juga terlihat bercahaya di langit, anak-anak. Nah, tahukah kalian apa perbedaan antara bintang dan planet? Planet adalah benda langit yang tidak menghasilkan cahaya dan berotasi serta berevolusi mengelilingi matahari. Sedangkan bintang merupakan benda langit yang mampu menghasilkan cahayanya sendiri. Kemudian, planet berukuran cukup besar sehingga gravitasinya mampu mempertahankan bentuk bulat seperti bola. Nah, ini adalah ilustrasi dari tata surya, di mana matahari ini merupakan pusat tata surya dan dikelilingi oleh planet-planet yang berbentuk bulat seperti bola. Selanjutnya, Ya, jadi seperti itulah ya, Nak, ya. Salah satu contoh terjadinya siang dan malam saat ini, ya. Kalau yang muter ya seperti itu ya, seperti yang video Pak Sida tadi. Jadi seperti itulah. Kadang kita di sini siang, di daerah Amerika sana malam. Terus karena matahari berputar pada porosnya. Jadi seperti itu. Kita siang, belum tentu negara-negara lain itu siang juga, ya. Makanya ada selisih antara Indonesia dengan Palembang dengan Bali aja, itu selisihnya 1 jam, ya. Jadi seperti itu. Jadi harus tahu seperti itulah lingkaran planet-planet mengitari, ya, mengelilingi pusat tata surya, ya. Seperti itu. Oke, lanjut ya. di dalam tata surya itu terdapat beberapa planet, anak-anak. Nah, dulu kita mengenal 9 planet yang mengelilingi matahari. Ke-9 planet tersebut yaitu ada Merkurius, kemudian Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Namun, berdasarkan peraturan baru tentang pengertian planet, bahwasanya Pluto tidak lagi dimasukkan ke dalam golongan planet, anak-anak. Hal ini disebabkan karena Pluto masih dipengaruhi oleh gravitasi dari planet Neptunus. Jadi, tata surya kita saat ini hanya memiliki 8 planet yang mengelilingi matahari, anak-anak. Mulai dari Merkurius sampai dengan Neptunus saja. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penggolongan planet, anak-anak. Jadi, berdasarkan letak garis besarnya, planet itu digolongkan menjadi 2, anak-anak, yaitu ada yang disebut dengan planet inferior dan planet superior, di mana yang pertama itu ada planet inferior.
Planet inferior adalah planet-planet yang lintasan edarnya berada di antara matahari dan bumi. Nah, kalian perhatikan, ini adalah matahari dan juga ini lintasan edar dari bumi. Nah, 3D langsung saja menunjukkan dengan menggunakan garis lintas edar yang berwarna merah ini. Nah, di mana planet-planet yang berada di dalam lintasan edar antara matahari dan bumi itu merupakan planet inferior, anak-anak. Nah, kita bisa lihat di sini bahwasanya ada planet Merkurius dan juga Venus. Sehingga planet inferior itu adalah planet Merkurius dan Venus. Kemudian selanjutnya itu ada yang disebut dengan planet superior, di mana planet superior ini adalah planet-planet yang lintasan edarnya berada di luar dari peredaran bumi, anak-anak. Nah, Putri D berikan tanda bahwa lintasan edar bumi itu adalah ini. Sehingga planet-planet yang berada di luar lintasan edar bumi ini merupakan planet superior, yaitu mulai dari Mars, kemudian ada Jupiter, ada Saturnus, ada Uranus, dan Neptunus. Sehingga yang digolongkan sebagai planet superior itu adalah mulai dari Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Itu penggolongan planet berdasarkan garis edarnya. Selanjutnya, penggolongan planet berdasarkan jaraknya dengan matahari itu dibedakan menjadi dua, anak-anak, yaitu ada yang disebut dengan planet dalam dan ada yang disebut dengan planet luar. Nah, planet dalam ini terletak di antara matahari dan sabuk asteroid. Jadi yang dimaksud dengan sabuk asteroid itu adalah bagian yang ini, anak-anak. Nah, Putri dia berikan tandanya. Sehingga yang dimaksud dengan planet dalam itu adalah planet-planet yang berada di dalam lintasan sabuk asteroid ini. Nah, kali kedua yaitu ada planet luar. Nah, di mana planet luar ini terletak lebih jauh dari matahari, yaitu setelah sabuk asteroid. Nah, kita berikan tanda sabuk asteroid ini. Sehingga planet-planet yang berada di luar sabuk asteroid ini merupakan planet luar, anak-anak, yaitu terdiri dari planet Jupiter, kemudian Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, sehingga planet-planet tersebut merupakan planet luar. Nah, itu dia penggolongan planet berdasarkan garis edarnya dan juga jaraknya dengan matahari. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik anggota tata surya. Nah, seperti yang Putri disampaikan tadi, bahwasanya tata surya kita terdiri dari 8 planet yang mengelilingi matahari, anak-anak. Nah, berikut ini akan kita bahas satu persatu ke 8 planet tersebut, yaitu mulai dari yang pertama yaitu ada planet Merkurius. Merkurius adalah planet terkecil dalam tata surya. Planet ini lebih kecil dari bumi dan jaraknya paling dekat dengan matahari, anak-anak, di mana waktu yang diperlukan untuk berotasi planet Merkurius ini adalah 59 hari dan waktu revolusinya yaitu 88 hari. Planet Merkurius itu tidak memiliki satelit alam, anak-anak. Selanjutnya, planet yang kedua yang terdekat dari matahari yaitu Venus. Planet Venus selalu tampak bercahaya terang dan planet ini paling dekat dengan bumi, di mana ukuran planet ini hampir sama dengan planet bumi, anak-anak. Venus sering disebut dengan bintang timur atau bintang pagi karena planet ini kadang-kadang terlihat di sebelah timur sebelum matahari terbit, kemudian disebut juga dengan bintang senja atau bintang malam karena Venus juga terlihat di sebelah barat sebelum matahari terbenam. Selain itu, Venus juga disebut dengan bintang kejora. Waktu atau kala rotasi yang diperlukan Venus itu ada 243 hari, kala revolusinya yaitu 225 hari. Venus juga tidak memiliki satelit. Planet yang ketiga selanjutnya yaitu ada Bumi. Bumi merupakan satu-satunya planet di tata surya yang dihuni oleh makhluk hidup. Bumi merupakan planet ketiga terdekat dari matahari. Adapun kala rotasi bumi yaitu 24 jam dan kala revolusinya yaitu 365 hari atau 1 tahun. Bumi memiliki satu buah satelit alam yaitu bulan. Bulan selalu mengelilingi bumi dalam peredarannya mengelilingi matahari. Kemudian selanjutnya planet yang keempat adalah Mars. Planet Mars disebut juga sebagai planet merah. Mars disebut planet merah karena jika dilihat langsung dengan mata atau dengan teropong akan tampak berwarna kemerah-merahan. Adapun kala rotasi Mars yaitu 24
sedangkan kala revolusinya yaitu 687 hari. Mars memiliki dua buah satelit alam, yaitu satelit Phobos dan satelit Deimos. Selanjutnya, planet berikutnya yaitu ada planet Jupiter. Jupiter adalah planet kelima yang terdekat dengan matahari. Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya, di mana kala rotasinya yaitu 10 jam, sedangkan kala revolusinya yaitu 11,9 tahun. Planet Jupiter itu memiliki kurang lebih 79 satelit, anak-anak. Selanjutnya, planet yang keenam itu ada planet Saturnus. Saturnus adalah planet kedua terbesar di dalam tata surya. Saturnus tampak memiliki cincin yang melingkarinya yang sebenarnya terdiri dari bongkahan es atau batu kerikil yang dilapisi es, anak-anak. Adapun kala rotasi dari planet Saturnus ini yaitu 10,7 jam, sedangkan kala revolusinya yaitu 29,5 tahun. Saturnus memiliki kurang lebih 63 satelit, di mana satelit yang paling besar itu adalah satelit Titan. Selanjutnya, planet yang ketujuh itu adalah planet Uranus. Planet Uranus tampak berwarna hijau kebiru-biruan. Kala rotasi dari Uranus yaitu 17 jam, sedangkan kala revolusinya yaitu 84 tahun. Uranus memiliki kurang lebih 27 satelit. 5 satelit terbesarnya itu adalah yang pertama ada Miranda, kemudian yang kedua ada Ariel, yang ketiga ada Uriel, yang keempat ada Titania, dan yang kelima ada Oberon. Selanjutnya, planet yang terakhir yaitu ada planet Neptunus. Neptunus merupakan planet yang terjauh dari matahari. Ukuran planet ini lebih besar daripada bumi, tetapi tidak dapat dilihat tanpa alat bantu karena letaknya sangat jauh. Neptunus sering disebut dengan kembaran Uranus. Adapun kala rotasi dari planet Neptunus yaitu 16 jam, sedangkan kala revolusinya yaitu 164,8 tahun. Neptunus memiliki kurang lebih 14 satelit, dan 3 yang terbesar yaitu ada satelit Triton, kemudian ada Nereid dan Proteus. Nah, jadi itulah karakteristik planet-planet. Coba sekarang Pak pengen lihat ya dari video yang kalian tonton tadi ya. Ini ada LKPD, kalian coba jawab. Kalian coba jawab ya. Ya, jawab. Gimana ya? Kalian jawab dari video yang kalian tonton tadi. Coba. Oke, ya. Ya, itu kalian hubungkan. Planet yang memiliki kehidupan. Nah, kalian hubungkan ya. Bikin tanggal mana? Atau Merkurius ya, atau apa? Kemudian planet yang paling jauh dengan matahari, planet apa? Dari video yang kalian tonton tadi. Planet yang jaraknya paling dekat dengan matahari. Ya. Kemudian planet yang dijuluki planet terbesar. Nah. Kemudian planet apa lagi tuh? Planet yang dijuluki bintang senja. Kalian cocokkan ya. Kasih tanda panahnya. Ya Pak, lihat ini di kelompok 1 ini cukup mengerti ya. Bintang yang planet yang ada kehidupan sudah tahu ya. Planet yang dulu di bintang berekor sudah mengerti ya. Sekarang
Coba kita bikin ya gambar planet susunan sistem tata surya. Ini ada kertas karton ya, kalian warnai berdasarkan gambar-gambar video yang kalian lihat tadi ya, atau yang depan itu ya. Ya kalian gunting ya. Lihat berdasarkan gambar. Ada yang besar, ada yang kecil. Iya. Iya bisa. Bisa. Ya. Kayak ini. Diwarnai. Buka dulu. Ya, warnai gambarnya warna apa? Warna. Oh, ya betul. Tinggal gunting. Betul. Yang besar, yang kecil. Ya. Jangan duduk, jangan duduk, jangan duduk. Jangan duduk, mantap. Nah, dekatnya. Ya, oke, nomor 1, mantap ya, bagus. Nah, ya, oke duduk, boleh duduk, nomor 1. Mungkin yang nomor 2, mana lihat, nomor 2. Nah, nomor 2. Ya, cantik ya. Oke, sip ya, mantap. Ya, duduk. Duduk. Sudah, kalian semuanya sudah bisa ya. Jadi seperti itu ya, seperti ini ya, harus tahu. Nah, susunan yang memiliki
Saturnus, Merkurius, ya, Mars, apa lagi? Neptunus dan apa? Jupiter. Jupiter itu disebut dengan planet terbesar, ya. Harus tahu ya. Jadi Pak Rasa, kalian sudah sedikit banyak paham ya mengenai apa itu sistem tata surya dan galaksi. Sekarang silakan kalian rapikan letaknya ya. Untuk besok kita belajar mengenai makhluk hidup ya. Jadi besok kita belajar mengenai tumbuhan dan